Halo guys, welcome to Para Investor. Hari ini 20 Juni 2021, di mana hari ini kita luncurin playlist baru yaitu Explore Crypto. Di sana kita bakal bahas koin potensial, hidden gem, upcoming event, prediksi, dan hal menarik lainnya untuk dibahas. Perkenalkan, kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oh ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang sudah kami sertakan di deskripsi linknya, agar kalian bisa selalu update berita terbaru lainnya. Sebelum mulai, kita disclaimer dulu kalau gue ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga bisa melakukan riset lebih dalam lagi. Ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kripto kalian. Jadi silakan membuat financial decision kalian masing-masing. Selalu cek time post video ini dibuat, karena jika sudah terlalu jauh dari tanggal peluncurannya, mungkin sudah tidak relevan lagi. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Oke, hari ini kita bakal bahas koin Theta ya, di mana koin Theta ini per hari ini 20 Juni saat video ini dibuat, harganya ada di angka 8,42 dolar, turun 7,27%. Cuman kita akan bahas harga ya. Kita lihat dulu overview harga Theta selama ini. Dia pernah all time high-nya di angka 14 dolaran ya. 14 dolaran itu terjadi karena pada bulan Mei akhir ya, akan diluncurkan mainnet 3. Nah, ternyata mainnet 3 itu diundur atau gagal diluncurkan di Mei akhir, dan membuat Theta langsung koreksi, dan sampai saat ini karena mengikuti harga Bitcoin yang sedang turun, Theta turun sampai harga 68 dolar. Untuk yang belum tahu, Theta itu apa? Theta itu blockchain yang ditenagai oleh network post-built for video streaming ya, yang diluncurkan tahun 2019. Jadi di mana mainnetnya itu mulai beroperasi untuk juga decentralized network, di mana user bisa sharing bandwidth dan computing resource dan berbasis peer-to-peer. Nah, di mana kalau kita cek ke CoinMarketCap juga, selain berbasis blockchain streaming video, Theta ini juga adalah NFT nomor 1 untuk saat ini ya, di mana NFT protokol yang di-list di CoinMarketCap ini berdasarkan kapitalisasinya dia koin nomor 1 ya untuk saat ini, diikuti dengan Tezos dan Chilis. Oke, kalau kita yang belum tahu ya Theta itu apa, kita bisa cek ke theta-token.org, di mana Theta itu pengiriman video generasi berikutnya yang diberdayakan oleh Anda. Jadi kalau dilihat di sini, ini dulu pernah kita cek bahwa dia bakal rilis Theta mainnetnya di bulan Mei. Sedangkan untuk saat ini, pada saat video ini dibuat, dia akan memperkenalkan penambangan uptime T-Fuel 10 hari lagi, atau bertepatan nanti tanggal 30 Juni. Nah, sebenarnya Theta ini udah cukup terkenal ya di kalangan cryptocurrency, karena memang solusi yang ditawarkan itu cukup bagus, terbilang bagus untuk mensolusikan streaming di dunia saat ini, di mana
salah satu backupnya itu yaitu Stephen Ken. Kalau yang belum tahu, Stephen Ken itu salah satu pendiri YouTube ya, di mana dia bilang inovasi Theta akan mengganggu industri video online saat ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh platform YouTube terhadap video tradisional pada 2005. Namun salah satu tantangan terbesar kami adalah tingginya biaya pengiriman video ke berbagai belahan dunia. Dan masalah ini semakin besar dengan aliran video HD, 4K, dan kualitas yang lebih tinggi. Saya senang menjadi bagian dari evolusi berikutnya dari ruang streaming, membantu Theta menciptakan jaringan peer-to-peer terdesentralisasi yang dapat menawarkan pengiriman video yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Nah, ini kalau dilihat statistik jaringan langsungnya, nah ini kalau dilihat edge node-nya itu sudah 138.405 yang berpartisipasi, edge node guardian-nya sudah 35.000 dan node validator dari perusahaan itu sebanyak 16. Jadi sudah semakin berkembang ya pemegang node yang ada di seluruh dunia yang berpartisipasi di Theta Network. Jika kalian memang ingin bergabung, kalian bisa cek ke website-nya dan menjadi salah satu node yang menjalankan node Theta ini. Nah, node validator perusahaannya ini yang cukup menarik ya, di mana company itu sudah ikut serta di Google, Sony, Samsung, CAA, Binance, Blockchain, Bumi, dan private equity lainnya. Dan juga sudah banyak berita yang membahas tentang Theta ini, mulai dari Forbes, Nasdaq, HuffPost, Indo Central. Nah, ini berita penyedia berita yang memang sudah terkenal ya. Nah, ini blockchain Theta adalah salah satu infrastruktur dari ujung ke ujung untuk streaming dan pengiriman video terdesentralisasi yang menyediakan solusi teknis dan ekonomi. Ini adalah salah satu usaha blockchain baru yang paling menarik yang pernah saya dengar. Nah, ini dari Huffington Post. Ini bagian berita-berita yang pernah dibahas mengenai Theta. Nah ini masalah yang ingin diselesaikan oleh Theta, streaming video langsung hari ini, di mana banyak streaming video yang kualitasnya buruk. Jaringan pengirim konten atau CDN saat ini tidak memiliki jangkauan, menyebabkan buffering ulang video dan waktu muat yang tinggi di banyak bagian dunia. Nah, ini salah satu solusi yang mau diselesaikan oleh Theta. Yang kedua, kebutuhan data meroket. Pengguna menuntut streaming 4K, 8K, dan kualitas yang lebih tinggi menciptakan kemacetan infrastruktur. Jadi semakin tingginya video saat ini kayak misalnya di HP atau di kamera-kamera baruan itu resolusinya udah tinggi ya. Nah, semakin tinggi pada saat lo melakukan streaming video tersebut itu tersendat karena memang infrastrukturnya tidak diimbangi dengan cepat. Dan juga solusi yang ingin dipecahkan oleh Theta yaitu sistem terpusat dan tidak efisien. Jadi banyak platform yang tercentralized, misalnya Theta dengan blockchain-nya ini ingin melakukan decentralized. Jadi kalau sifatnya terpusat berarti lebih sedikit pendapatan yang mengalir kembali ke pembuat konten dan platform. Dan di sini ada dari bagiannya kalau kita lihat dari konten kreator ke video platform, centralized. Nah, dari centralized ini yang bisa diakses oleh viewer-viewer di seluruh dunia. Nah, solusi yang coba ditawarkan dari si Theta ini sebenarnya adalah pengiriman video peer-to-peer yang terdesentralisasi, blockchain asli baru didukung oleh penggunanya. Jadi, nonton mendapatkan hadiah T-Fuel ya untuk berbagi kelebihan bandwidth dan sumber daya. Pemirsa sekarang dihargai untuk berpartisipasi dalam jaringan. Jadi kalau misalnya
penonton pun atau viewer bisa mendapatkan hadiah dari TViul ya kalau memang mau berpartisipasi dalam jaringan. Kalau misalnya mereka mau berbagi kelebihan bandwidth ataupun sumber daya yang mereka punya. Kualitas lebih tinggi, streaming video lancar. Nah, jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi memberikan aliran secara efisien dan secara global, mengurangi biaya pengiriman streaming video. Platform video tidak perlu lagi membangun infrastruktur yang mahal, berarti lebih banyak inovasi model bisnis yang unik. Nah, jadi di sini udah rapi banget ya bagan yang disusun. Ini untuk mempermudah kita untuk baca solusi apa sih yang coba diberikan. Di situ dari mulai validator node dan guardian node ini melakukan validasi. Dia bisa menjual sel TetaFuel-nya. Kita melakukan stake Theta token untuk mendapatkan TetaFuel. Nah, di sini video platform dia melakukan pembelian TetaFuel di exchange. Begitu juga validator bisa menjual TetaFuel-nya di exchange. Nah, nanti di player atau viewer itu pay TetaFuel for video segment. Nah, nanti di sini para video platform itu bisa melakukan provide TetaFuel, spend TetaFuel back on platform. Jadi memang bagannya cukup solutif ya untuk masalah yang ada di streaming platform saat ini. Nah, ini platform open source di mana jaringan dan protokol sumber open source, aplikasi terdesentralisasi, dan juga beberapa konten yang vertikal. Nah, dari e-sport, musik, TV, dan film. Jadi bisa dijangkau semuanya. Nah, ini Theta Open Source protokolnya ada Theta TV, ada Samsung VR, Cinegim, dan banyak lagi ya di sini. Nah, kalian juga yang mau lihat peta dokumentasi dan white paper-nya bisa download. Nah, ini ya udah muncul nih, mungkin latest update yang 3.0-nya. Nah, inovasi dari Theta Network sendiri itu untuk kemajuan teknisnya, blockchain asli baru yang dibuat khusus untuk mendukung pengiriman video terdesentralisasi. Teknologi terobosan mencakup konsensus multi-BFT, skema tanda tangan agregat, dan kumpulan pembayaran mikro berorientasi sumber daya. Dia juga punya ekosistem streaming, di mana Theta bekerja sebagai mekanisme insentif berkelanjutan jangka panjang untuk memotivasi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengiriman video yang sepenuhnya terdesentralisasi. Dan juga Theta adalah salah satu-satunya platform yang ujung-ujung yang memang arsitektur peer-to-peer-nya sudah punya generasi untuk berikutnya. Nah, ini para leadernya ya, atau para tim dari Theta. Ada juga tim blockchain-nya. Nah, ini kalau kalian lihat investor yang spend dana ke Theta udah lumayan banyak banget ya, dimana ada company besar seperti Samsung yang kita tahu, dan venture atau venture capital yang memang udah lumayan besar ya yang invest ke Theta ini. Nah, ini penasihat medianya. Seperti yang tadi atas ada Stephen Chen, salah satu pendiri YouTube. Ada juga Dennis Wong, pendiri Place TV, selebritis e-sport pertama. Ini juga banyak nama-nama besar ya yang menjadi penasihat media. Ada juga penasihat blockchain. Nah, ini mitranya juga lumayan banyak banget ya. Ada Lionsgate, ada MGM, NASA, Line, Chainlink, Font TV. Nah, ini
Ini roadmap-nya di mana Q1 itu sudah hampir semua terlaksana, di mana kita memasuki Q2 di akhir yaitu Juni. Nah, ini yang akan kita kita tunggu ya, apakah memang di Q2 ini berhasil mereka menjalankan sesuai dengan roadmap-nya, di mana akan ada peluncuran mainnet 3, Elite Edge Node, dan TV lain di apps diluncurkan dengan integrasi Theta, aplikasi Theta resmi untuk Ledger ataupun Trezor, dan V2 Edge Compute dengan transcoding ataupun encoding video yang diperluas. Jadi kalau lihat dari roadmap-nya, mereka juga udah lumayan sangat inovatif ya. Nah, di sini kita juga lihat dari CoinMarketCap di mana memang Theta ini 30 Juni itu bakal munculin Theta Mainnet. Terus ada Theta Drop Marketplace bareng juga 30 Juni atau lebih cepat terlihat. Ini munculin tadi juga udah di-mention app untuk Ledger ataupun Trezor. Yang belum tahu, Ledger atau Trezor itu namanya device untuk menyimpan wallet yang bentuknya device ya. Juga mengupdate V2 Edge Compute-nya. Ada lain di app integration yang udah tadi disebutin. Dan juga ada prefuel, staking, dan mining. Serta ada SafeVault yang memang mensupport network baru versi Theta tersebut. Nah, kalau kalau kita lihat chartnya Theta secara daily ya, untuk saat ini dia berada di 8,405, di mana memang kalau kita tarik Fibonacci dari all time high ke paling bawahnya, memang dia ini sempat beberapa kali coba melewati area supportnya, di mana area supportnya kena ke Fibonacci 0,5 yaitu 9,834, di mana beberapa kali dia sempat coba breakout, gagal, coba lagi, gagal lagi, terus sampai ke daerah kita support, salah satu supportnya di 7,34, kemudian dia mantul lagi, terus dia coba lagi 2 hari yang lalu itu breakout, cuman retest dan memang gagal lagi untuk breakout di area 9834-nya ya. Nah, di sini dia tertahan di Fibonacci 0,382. Kalau melihat dari area sini dan upcoming event-nya yang bakal datang, memang kondisi saat ini Theta masih terbawa oleh Bitcoin, di mana Bitcoin majority-nya masih mengalami koreksi yang lumayan dalam ya. Jadi altcoin lainnya mengikuti. Seharusnya dengan upcoming event yang memang lumayan banyak event yang akan datang di Coin Theta, harusnya itu bisa menjadi daya ungkit ya nantinya. Jadi karena saat ini koreksi harga lumayan dalam, ini bisa dijadikan target entry untuk kalian yang mau mengkoleksi Theta ataupun menambah koleksi kalau memang kalian sudah punya. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout nantinya di area 9,5-an, itu target terdekatnya dia bisa ke area 11,26, di mana target berikutnya dia bisa ke 13,29. Kalau mau melampaui all time high sebelumnya, dia bisa ke 15,846, dan
prediksi tertingginya itu ada di 23,277. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia mungkin menyentuh balik ke supportnya ada di 7,34 ataupun area 6 ataupun area 0,236 Fibonacci-nya di area 6,65 gitu. Jadi menurut gua harus dilihat ya untuk beberapa hari ke depan. Biasanya awal-awal minggu ataupun besok nih tanggal 21 itu koin lumayan naik, dan kalau misalnya Theta mengikuti trennya yang memang akan meluncurkan event-event besar di 10 hari yang akan datang, harusnya itu bisa menjadi pendorong untuk Theta bisa kembali all time high. Oke. Jadi silahkan lakukan riset lebih dalam sendiri. Jangan lupa do your own research. Itu aja kabar dari Theta dan prediksinya. Kami dari para investor signing out.